Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kalian pasti belum tahu ya kita hari ini mau ngapain ya kan? Iya. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Belum pernah berarti? Belum. Belum. Oke, sebelumnya udah tahu belum nama ibu di sini siapa? Tahu. Di sini ya. Oke, perkenalkan nama ibu Nabila Dwi Kussumaningsih, nanti bisa dipanggil Bu Nabil. Bu Nabil boleh, Bu Dwi boleh. Bu Nabil kan ngajarnya di 9A sampai 9D. Tuh, jadi kelas kalian nggak diajar sama Bu Nabil kan, sama Bu Feni kan? Iya. Nah, untuk hari ini Bu Nabil minta izin buat di video. Boleh? Boleh. Oke, tadi kan belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa. Nah, bimbingan kelompok itu nanti kita akan membahas satu topik, tapi dengan cara dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu maksudnya kayak kita nanti ngobrol secara berkelompok. Nanti bebas mau yang ketawa-tawa, nanti bagian bisa kayak seru-seruan aja gitu. Jadi nggak usah yang tegang-tegang, jangan kayak materi biasa gitu, nggak usah. Kita nanti cerita-cerita aja sesuai pengalaman dari kalian sendiri. Oke? Oke, nah di bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang perlu kalian ketahui. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa mengutarakan pendapatnya secara terbuka. Jadi bebas langsung utarain aja apa yang ingin disampaikan, nggak usah malu-malu gitu. Terus di dalam bimbingan kelompok ini nanti ini sifatnya rahasia. Jadi tadi teman-teman kalian yang nggak ikut, kalau misal tanya tadi bisa ngapain gitu kan pastinya kan. Nah, bilang aja bimbingan kelompok gitu. Terus kalau misal nanya tadi bimbingan kelompok ngapain aja gitu kan, bilang nanti kalau ada ikut aja gitu, nanti kalau ada kesempatan nanti ikut aja, seru kok gitu aja ya. Oke, jangan sampai yang dibahas di sini nanti jangan sampai disampaikan ke teman-teman yang nggak ikut di ruangan ini. Oke, selanjutnya untuk bimbingan kelompok kita ada waktunya, ada kontrak waktunya. Kontrak waktunya itu biasanya 30 sampai 45 menit. Nah, dari kalian butuh berapa menit? Berapa? Kesepakatan bersama aja berapa menit? 30? Ya, 30 menit ya untuk hari ini ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Nabil ada ice breaking dulu. Biar kita pemanasan dulu, biar nggak tegang kan, pasti kalian tegang kan? Nih wajah-wajahnya cewek nih kelihatan tegang semua. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yaitu tebak kata atau kayak tebak gerakan gitu. Kalian tahu nggak? Nanti misal yang paling depan nih, ibu kasih kata ini, misal kata mobil. Nah, nanti meragain mobil tuh kayak gimana nyetir. Terus yang belakangnya nebak. Iya, yang paling belakang nanti nebak. Oke? Siap? Ini jumlahnya 10 ya, 1, 2, 3. Yang satu di sini bisa, yang paling belakang gede, yang cewek. Biar pas 55. Oke, kamu agak maju sini. Oke, yang lain hadap ke belakang dulu. Yang di sini hadap ke depan. Ayo. Siap ya? Siap, boleh noleh ke belakang loh. Ya. Yang kata yang pertama itu kamu tahu? Siap? Oke, ayo ditekuk pundaknya.
Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong. ya? Enggak ngomong kan. Ya, gak boleh ngomong. Jangan diomongin dulu. Oke, ulang. Ada satu kata yang keceplosan. Ayo ulang dulu. Ayo ulang dulu. Gak boleh ngomong ya. Kalau tahu jawabannya diam aja. Kamu tahu? Kamu apa ya? Ya, oke? Oke. Oke. Senepi. Iya, gue cek dong. Takut. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Gimana tadi main gamenya seru nggak? Seru. Gak seru. Kenapa gak serunya? Apa susah kan? Oke, caranya gimana? Oh, nanti malah ikut kesini. Nggak seru karena nggak ada pasarnya ya. Iya seru. Seru. Oke, kita masuk ke materi. Materi hari ini itu adalah strategi self control. Tahu? Tahu self control nggak? Kontrol diri, mengendalikan diri. Tahu? Di dalam sebuah kelompok. Pasti kalian kalau kelompokan pasti ada yang suka marah-marah, ada yang suka males, ya kan? Ada yang suka ngatur-ngatur doang, nggak mau ngerjain, ya kan? Oke, di sini kita akan membahas tentang itu, tentang kontrol diri dalam sebuah kelompok. Oke, di materi ini kita nanti akan bermain drama. Nanti ada drama, terus juga nanti kalian bisa merasakan peran juri ini tuh kayak gimana. Terus nanti setelah kita drama nanti kalian bisa tahu kan hal yang harus dihindari apa aja, terus strateginya bagaimana. Oke, kita langsung ke dramanya dulu. Nanti ibu beri waktu 5 menit cukup buat membaca teks dramanya. Tiap kali cukup gak 5 menit? Tapi kalau nggak bisa dihafalin nanti dramanya pakai kertas boleh, cuman nanti waktu adegannya harus serius, harus sesuai dengan perannya. Oke? Harus menghayati. Siap nggak? Kok tekan gitu adanya? Siap nggak? Oke, siap. Ini ada 10 teks drama. Nanti kalian bisa berunding siapa yang ingin berperan menjadi ini, siapa yang ingin berperan menjadi ini. Oke? Nih, ibu berikan dulu satu persatu. Ini dramanya itu berdiskusi kelompok di kelas. Jadi nanti kalian kalau berkelompokan di kelas tuh suasananya gimana, terus kayak modelnya gimana? Bahasa Indonesia dong. Oke. Di situ ada 10 orang, 10 peran. Ada peran Rani, ada peran Dimas, terus juga ada peran Sita, Arif, Lina, Budi, Ani, Rizky, Dewi, dan BPK. BPK-nya nanti sama Bu Nabil. Oke, ayo siapa yang ingin jadi Rani? Semua kelompok tegas tapi mudah tersinggung. Yang tegas siapa di sini? Yang gampang tersinggung. Gimana? Siap? Oke. Yang jadi Dimas siapa? Yang suka bercanda.
nggak serius. Mahes. Gimana? Ya. Oke. Yang Sita sabar dan penengah. Aku. Apa? Siapa? Oke. Mas Amir. Selanjutnya ada Arif, pendiam tapi peka. Siapa? Apa dia nggak? Apa dia masa? Apa pendiam? Arif. Iki, apa dia mau? Kamu. Ya. Selanjutnya Lina, mudah tersinggung keras kepala. Baby. Ya. Ya. Oke, selanjutnya ada Puji, santai cenderung pasif. Santai tapi dia bisa serius. Afif. Oke, selanjutnya ada Ani, Rizky gak sabar. perfeksionis. Perfeksionis tuh dia kayak dia tuh iya sempurna, dia kayak bisa diandelin di dalam waktu itu. Siapa? Tujuannya ada masing-masing orang ada tugasnya, terus juga tadi sudah dipelajari. Sekarang kita praktek drama. Oke, tempatnya mau tetap di sini aja ya tempatnya ya. Nanti Gunabil yang agak geser. Jadi kalian nanti disesuaikan dialognya dengan gerakan posisi tubuhnya bagaimana. Siap semuanya? Siap enggak? Ayo siap enggak? Ya. Yang mana? Iya. Terus nanti baru Lina. Oke, Bu Nabil geser dulu. Silakan. Bisa dimulai. Kamu berdiri aja. Suasana kelas kelompok mulai diskusi. Kita harus selesai hari ini, biar aku yang bagi tugas. Aku pendahuluan, Sita isi, lalu Lina kesimpulan. Aku gak mau kesimpulan, pokoknya aku mau bagian isi. Bagian isi memang paling penting, harus yang teliti, jangan sembarangan. Yang penting jangan sampai gak tulis kemarin, biar makan semua. Terus dikit bisa nggak sih kita biar aku? Iya, gara-gara kamu jadi semuanya jadi gak fokus. Nah, aku mau bercanda. Suasana mulai panas. Udah, ikuti pembagian tugas aja, jangan ribut terus. Kamu tuh selalu ngatur, emang kamu paling hebat. Iya, kita juga punya pendapat. Kalau cuma mau menang sendiri nggak bakal selesai. Ya udah sih, kalau ribut terus mending aku ikut aja. Silakan kalau mau keluar. Aku juga gak butuh anggota kayak kamu. Semua terkejut, suasana jadi sangat tegang. Terang, jangan ngomong gitu. Oh, jadi aku gak serius. Ya udah, aku juga gak usah ikut. Tuh kan, kelompok ini emang gak jelas. Lina berdiri seolah ingin pergi. Cukup. Kita semua capek, tapi bukan berarti kita saling nyakit. Kita satu kelompok, kalau satu pergi semua kena dampaknya. Kalian sadar nggak? Kita bukan lagi bahas tugas, tapi saling menyerang. Semua mulai tersentuh, suasana melunak sedikit. Sekarang kita tarik nafas dulu. Semua perlahan mengikuti. Aku minta maaf. Aku memang terlalu keras. Aku terlalu emosional. Aku juga salah. Beda kan bercanda. Aku juga kebanyakan emosi. Kita semua salah kalau tidak bisa mengontrol diri. Maaf ya, tapi aku malah melabur. Yang penting sekarang kita berhenti. Kita mulai lagi, tapi dengan cara yang lebih baik. Oke, kita anggap berulang ya. Lina dan kita bagian isi. Yang lain bantu sesuai kemampuan. Yeay, bekerja sama dengan suasana lebih tenang. Oke. Selesai sudah. Nah, dari drama ini tadi, bagaimana perasaannya? Seru nggak? Seru dramanya. Kalian jadi merasa kayak misal ada yang punya unek-unek sama orang itu terus jadi ngelampiasin gitu, ada nggak? Nggak. Berarti cuma bercanda ya, enggak. Dari drama ini tadi, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo siapa? Angkat tangan dulu ya. Apa yang bisa
disampaikan dari drama ini tadi, dari segi perilakunya atau mungkin strateginya bagaimana? Siapa ayo? Atau mau benar-benar tunjuk aja? Tunjuk aja ya. Oke. Yang berperan sebagai Budi. Siapa kamu? Oke. Kamu merani sebagai Budi, bagaimana pendapatnya? Ya, masalah nggak akan selesai jika diselesaikan dengan emosi. Oke, masalah tidak akan selesai ketika disampaikan dengan cara emosi. Oke. Kalau jadi Budi, berat nggak menurut kamu? Ya, Enggak ya. Kalau menurut kamu, Budi itu tipe yang bagaimana di dalam drama itu? selesai. Ikut-ikut aja ya. Oke, dari self control ini tadi kita kan sudah berbicara terkait dengan solusi mengatasinya, terus juga tadi hal pas drama itu tadi kalian jadi tahu kan perasaannya bagaimana ketika di dalam drama itu, ya kan? Oke, selanjutnya tadi yang nggak kebagian siapa ya? Kamu ya? Yang nggak kebagian nanti minta tolong ini diisi ya. Nggak banyak, cuman 5 pertanyaan aja. 5 pertanyaan itu terkait dengan tadi self control, itu tadi apa sih, terus juga faktor pengendalian dirinya itu apa aja, terus strategi untuk menyampaikan pendapat. Nah, strategi untuk menyampaikan pendapat, Bu Nabil mau tanya dulu nih, ketika kalian kalau di kelas presentasi nggak? Iya. Presentasi di depan kan? Nah, ada yang merasa malu? Banyak ya? Bingung nggak sih? Bingung sama apa yang mau diungkapin, ya kan? Takut belibet ngomongnya, ya kan? Nah, biasanya untuk ngatasi kayak gitu tuh gimana? Siapa di sini yang malu? Yang malu ketika presentasi di depan? Kamu kan sudah. Nanti kita cari tahu solusinya tuh apa. Nanti kita bisa cari jawabannya. Siapa di sini? Ada ya pasti ya. Tapi nggak ada. Yang di sini. Iya, yang di sini nggak ada. Oke, kalau misalnya merasa malu, kira-kira kalian untuk menyampaikan pendapatnya itu masih bingung atau enggak? Misal nih, misi waktu nggak usah presentasi deh, ketika kalian tugas upacara, misalnya ada yang tugas upacara nggak sih? Tugas upacara OSIS atau perwakilan dari kelas-kelas itu? OSIS. Oke, nah, pernah merasa malu nggak waktu tugas upacara? Pernah ya? Nah, untuk mengatasinya tuh kamu bagaimana? Atau mungkin sebelumnya latihan dulu di depan sini? Enggak tahu saya. Tenang. Yakin ya? Berarti memberikan penguatan pada diri ya? Oke, nah, memberikan penguatan pada diri. Sekarang Bu Nabil minta kalian pegang pundak masing-masing gini. Butterfly hug namanya. Butterfly hug itu namanya penguatan, memberikan penguatan pada diri kita sendiri. Boleh matanya di merem dulu, matanya merem dulu. Matanya merem. Ayo fokus. Fokus sama dirinya sendiri. Ayo merem dulu. Tenang. Sudah. Ayo, kalau merem kan nanti nggak kelihatan teman-temannya. Merem terus, tarik nafas dalam-dalam. Loh, ayo, serius. Memberikan penguatan. Ayo, tarik nafas, hembuskan.
Tarik nafas lagi. Hembuskan. Ayo dong. Butterfly hug loh. Ayo. Ayo pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Oke. Berterima kasih kepada diri kalian sendiri karena sudah sampai sejauh ini. Kalian bisa melewati semua kesulitan yang kalian hadapi. Kalian bisa melewatinya dengan banyak rintangan, tapi juga kalian berhasil. Terima kasih kepada diriku atas semua kekuatan yang sudah kita tuju sampai ke hari ini. Semoga kedepannya selalu diberi kekuatan, kesabaran hati, terus juga dilapangkan hatinya, bisa mengatasi kesulitan di masa yang akan datang. Mungkin entah hari ini, entah nanti atau besok, pasti ada kesulitan yang akan dihadapi. Semangat untuk diriku sendiri, semoga kita bisa sampai ke masa depan yang kita impikan. Oke, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, buka matanya. Oke, sudah. Bagaimana perasaannya setelah butterfly heart? Sama aja. Bisa lebih tenang nggak kalian? Lebih tenang ya. Nah, itu tadi butterfly hug itu tujuannya kalian berterima kasih pada diri kalian sendiri. Kalian self reward. Tahu self reward? Self reward itu nggak harus berupa, misal kalian habis tes nih, terus kalian beli es krim. Itu self reward namanya, karena sudah melewati hari-hari yang sangat berat. Terus hadiah buat diri kalian tuh misal beli es krim, atau mungkin kalau cowok apa? Healing, terus juga beli peralatan untuk motor ya? Enggak suka motor? Enggak main motor ya? Oke, biasanya juga jalan-jalan kan? Nah, itu juga namanya self reward. Self reward itu enggak berupa kalian harus jalan-jalan atau membeli barang. Kalian cukup butterfly hug tadi, berterima kasih pada diri kalian sendiri. Itu juga namanya udah self reward. Terus juga ada harapan untuk nanti kedepannya kalian bisa lebih sabar lagi, bisa lebih kuat lagi untuk menghadapinya, seperti itu. Itu sangat berguna buat kalian, buat diri kalian sendiri. Jadi mungkin nanti ketika ada kesulitan yang kalian hadapi, kalian bisa nih nerapin butterfly hug ke diri sendiri. Tapi jangan, kalau butterfly hug itu jangan, kalau nggak pede jangan di tempat ramai. Kan nanti kalian pasti dipikir, ngapain kok meluk diri sendiri kayak gini-gini, kan nggak mungkin kan? Mungkin setelah pulang sekolah kalian ngerasa capek, kalian bisa butterfly hug. Terus kalau sambil bercermin boleh, sambil bercermin di depan cermin gitu, kalian ngomong sama diri kalian sendiri kayak, aku sampai sekarang masih diberi kesehatan ya, aku masih bahagia ya gitu. Terima kasih sama diri sendiri, itu juga sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, untuk ini nanti lembar penilaiannya nanti Bunda kasih di akhir aja ya. Nanti diisi terus dikumpulin. Satu orang aja loh. Atau mau 10 orang isi? Nanti satu, tapi kalian itu ada diskusi ya, bantuin teman. Nggak usah. Oke. Kita ada di ujung sesi bimbingan kelompok. Sekarang udah di akhir, udah mau selesai. Oke. Sekarang Ibu Nabil mau tanya perasaannya hari ini setelah mengikuti bimbingan kelompok apa? Dari sini dulu, kamu dulu. Senang.
Ada yang belum selesai. Ada yang bisa didapatkan nggak dari bimbingan kelompok ini? Apa? Dapat jajan. Ayo kamu. Apa? Dapat apa? Ayo kamu. Dinginan. Masa kedinginan? Emang dingin? Iya, sudah ketiga. Dinginan ya. Terus kamu? Senang, perasaannya senang. Terus yang didapatkan bimbingan kelompok apa? Apa? Oke, bisa tahu ya menyelesaikan masalah kalau dengan emosi itu tidak akan diselesaikan. Oke, kamu? Bagiannya karena apa? Oke, seru ya, tertawa. Terus kamu? Senangnya karena apa? Apa? Bisa tahu cara mengatasi emosi gimana? Kamu? Kayak itu tadi. Oke, berarti dari sini senang ya karena tahu perasaannya. Nanti juga bisa tahu nih kalau kalian lagi gak stabil emosinya, kalian bisa mengatasi. Oke, selanjutnya seru dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Oke, senang. Berarti dari bimbingan kelompok ini kalian perasaannya senang. Pasti juga dari kalian semua juga merasa senang kan? Iya. Kamu senang nggak? Senang ya. Oke, senang karena bisa tahu cara mengatasi emosi itu bagaimana, mengendalikannya itu bagaimana. Mungkin membantu temannya yang lagi emosi juga bisa, ya kan? Oke, setelah ini Bu Nabil mungkin ketika kita ada pertemuan lagi, Bu Nabil akan minta tolong ke kalian untuk membahas satu topik lagi. Kalau kita berkesempatan ketemu lagi, karena kita nanti tanggal 16 udah nggak biasa dari satu. Iya, nanti mahasiswa magang itu di sini cuma ngajar cuma 1 minggu ini aja. Minggu depan kan kalian TKA, ya kan? Setelah itu udah kita nggak ngajar. Dari mahasiswa magang nanti fokus sama tugasnya, terus selesai, terus nggak akan kelas lagi. Oke, Bu Nabil ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Bu Nabil harap semoga kalian nggak kapok ya ikut bimbingan kelompok hari ini. Kamu merasa kayak ekspresinya tuh kayak terpaksa begitu. Enggak ya? Oke. Selanjutnya sesuai dengan asas tadi, Bu Nabil harap nanti kalian selesai dari sini jangan membocorkan apa yang sedang didiskusikan tadi, oke? Oke. Nah, nanti Bu Nabil minta tolong perwakilan 1 orang. Nanti Bu Nabil minta nomornya ya, nanti buat isi evaluasi hasil dari bimbingan kelompok hari ini. Nanti cuma dicentang-centang gitu aja. Nanti dikirim lewat WA. Oke, selanjutnya dari kalian ada yang ingin disampaikan? Oke, karena sudah selesai waktunya, Bu Nabil ucapkan terima kasih. Bu Nabil juga minta maaf kalau ada perkataan Bu Nabil yang menyinggung kalian, yang kalian jadi merasa nggak enak, jadi merasa ada sesuatu yang dipendam karena omongan Bu Nabil. Bu Nabil minta maaf yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.